warga belajar. Bersama kami, inilah program bahan ajar audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia. Warga belajar pasti tahu bukan? Minuman yang satu ini. Ya, jamu. Bukan sembarangan minuman, tapi minuman yang menyehatkan. Jamu merupakan salah satu warisan budaya non-benda juga loh. Jadi, melestarikan jamu sama dengan menjaga budaya nenek moyang kita. Wah, ada ibu. Bu lagi ngapain nih, Bu? Ya, Mbak, masih. Saya boleh nggak ikut bantu-bantu sambil ngobrol cerita-cerita sedikit tentang jamunya ini, Bu? Boleh, Mbak. Boleh ya, saya duduk situ ya, Bu ya. Oke. Iya, ini lagi bikin jamu apa sih, Bu? Beras kencur, Mbak. Beras kencur ya. Oke, Bu, ngomong-ngomong tentang jamu nih. Ibu dengan ibu siapa, Bu, namanya, Bu? Bu Sri Sugianti. Ibu Sri Sugianti. Saya manggilnya berarti ibu apa nih? Ibu siapa? Yanti gitu, Mbak. Ibu Yanti. Bu Yanti sendiri sudah berapa lama sih, Bu? 35 tahun, Mbak. Membuat jamu sudah 35 tahun nih, Bu. Iya. Ini ceritanya turun-temurun atau emang ibu secara pribadi? Menurun ini dulu mbah saya juga jualan jamu. Dari mbahnya Bu Iya, Yanti, mbah sampai ibu. terus ibu juga bikin, Iya. terus sekarang Bu Yanti juga bikin. Iya. Anaknya Bu Yanti juga nggak, Bu, belajar untuk membuat jamu ini juga atau gimana? Ya, belum. Belum? Kenapa, Bu? Ini usaha sendiri, enggak jamu. Oh, Nggak gitu. mau, belum. Oke. Nanti enggak tahu nanti kalau aku sudah tua enggak tahu kalau bikin lagi. Oh, gitu ya. Turun sama anak saya. Kalau dari Bu Yanti pribadi ada keinginan nggak untuk anak-anaknya ibu tuh suatu ketika nanti juga Kalau bisa membuat tak jamu? suruh sampai penurun anak cucu saya, tapi kalau enggak mau ya gimana, Pak? jangan dipaksa ya, Bu. Ya, Ya. usaha Ini sendiri-sendiri. ibu di kampung jamu ini tetangga-tetangga pada buah juga Iya, apa buat namanya? minum semua ya. Semuanya pada buah juga banyak ya? yang minum. Kalau jualannya sendiri berarti sama-sama dengan tetangga-tetangga yang lain Iya, atau gimana? tetangga juga minum. Juga minum, juga Iya. jualan juga berarti. Iya. Kalau kampung Jawanya sendiri sudah berapa lama sih, Bu, ini? Ini di sini. Iya, kampung Jawanya. Kampung jamunya sendiri ini sudah. Di sini nih, kalau di sini 35 tahun, Pak. Oh, berarti sejak dari mbahnya Bu Yanti Nah. pertama kali membuat jamu itu lahir juga pertama kali Iya. kampung jamu ini. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti benar-benar ini Adik juga di sini yang bikin jamu. adik juga, kakaknya juga. Iya, itu kakak saya di sana juga bikin jamu. Tinggalnya di kampung ini juga. Iya. Oke, gitu ya. Jadi benar-benar ini kampung jamu dengan begitu banyak yang Iya. mereka membuat jamu. Bikin sehat badan, Mbak. Bikin sehat Kalau badan. beras kencur ini bikin batuk-batuk juga bisa hilang. Bu, ini kan yang namanya jamu tentu punya manfaat buat kesehatan juga. Iya. Pernah nggak sih, Bu, ada orang-orang yang memang sengaja nyari Bu Yanti nih ya Iya. untuk mencari jamunya dalam kondisi sakit dan kemudian nanti emang betul bermanfaat dan akhirnya sembuh? Ada nggak sih, Bu, yang seperti Ya, itu? bisa ada. Kalau batuk-batuk minum itu beras kencur juga agak ini bisa sembuh, Mbak. Gitu ya. Kalau cabai puyang badannya apa itu kepegal-pegal, terus ngeri-ngeri jimbe-jimbe gitu bisa juga agak ringan. Tapi nek suruh saya kayak obat sekali nggak bisa, Mbak, namanya jamu. Harus Ya, berkelanjutan minumnya. harus Bu, ya. harus minum jamu terus. Tapi banyak berarti yang nyari ya, Bu, Iya, ya? banyak yang nyari, Mbak. Biasanya yang paling dicari sama orang tuh yang istilahnya apa ya, semacam favoritnya gitu jamu apa sih? Ya, cabai puyang, beras kencur juga. Kemudian manfaat-manfaat yang lain tuh apa aja sih, Bu, selain buat kesehatan sendiri biasanya jamu itu? Apa itu kalau temulawak untuk ini liver, lambung, temulawak itu, Mbak, biar adem lambungnya, biar nggak perih, minumnya temulawak. Tapi biasanya kan orang taunya jamu itu kan pahit ya, Bu, meskipun buat obat, tapi biasanya untuk menawar pahitnya itu pakai apa sih, Bu? Ya apa itu
pakai gula, Pakai gula ya. beras kencur itu. Nah ini kan rempah-rempahnya, kencur sama kedawung sama daun jeruk itu direbus mbak, direbus terus itu apa, nah, daunnya ditumbuk. Nah semuanya ini nanti ditumbuk semua. Nah terus apa gulanya direbus, disiramkan di kencur. Ya Bu, ini ada beberapa bahan. Boleh dong Bu dijelasin ini ada apa aja sih di sini? Ini Namanya apa, ini Bu? dawung mbak. Ini daun itu apa Bu? Dari apa sih? Dawung, Biji. ya. Ini kencur. Ini kencornya. Ya. Namanya Bu. Ini jahe. Jahe. Ya. Harus yang kecil-kecil gini Bu? Ya, ya enggak apa-apa, besar juga Besar apa-apa. juga nggak apa-apa ya. Ini kayu manis, tunggu. Terus ini Itu direbus sama gulanya. sama gulanya. Namanya apa Bu? Ini daun Daun pandan. pandan. Terus ini? Daun serai. Ini Daun jeruk. masing-masing banyaknya sendiri. Kalau daun pandan seberapa banyak itu? Ya banyak, Mbak. Ini Itu segini. sebetulnya lagi. Oh ini kurang segini, tapi nanti masih ada lagi ya. Iya, ada. Kemudian untuk serehnya sendiri 2 Ya, batang ini cukup? Bu? 5. Harus 5 ya. Kalau untuk ini daun jeruknya, Ya itu sudah cukup, Mbak. ini sudah cukup Nanti segini. kalau Ya. kebanyakan pahit. Nah ini kalau tadi sudah ngobrol tentang bahan-bahannya. Kalau untuk alatnya sendiri Bu, Nah ini tumbuk. ini namanya tumbuk. Iya, lumpang namanya. Lumpang. Lumpang. Ini alu buat tumbuk. Ini biasanya nyari di mana Bu atau bikin atau gimana nih Bu? Ini ya, ini bikin. Bikin sendiri. Ya. Ini ya. Iya, alunya bikin, Alunya Mbak. bikin. Ini namanya Lumpang. lumpangnya. Ya. Lumpangnya. Terus ada apa lagi Bu selain ini? Selain Ini lumpang. saringannya habis ini ditumbuk, Mm-mm. dikasih air, terus disaring. Terus apa? Ini anu Mbak apa? Apa Bu? Berasnya Nah, digoreng ini sangan berasnya. dulu. Oh, dia apa Bu? Digoreng sangan dulu. Digoreng sangan itu berarti digoreng Goreng Mbak pakai minyak. Bu, ini pertama kali yang dimasukin bahan yang mana dulu berarti ini Bu? Ini dulu. Ini dawung. Dawung. Ini ditumbuk dulu Mbak. Oh iya Bu, saya masukin juga nih Bu. Ditumbuk sampai benar-benar Ya. halus berarti ya? Ini Bu Mbak. Ini bahan yang pertama. Ya. Jadi belum boleh dicampur kalau dia belum halus atau gimana nih Bu? Iya. Iya. Itu ini dimasukin lagi. Ini kencur Mbak. Kencur, bahan utamanya berarti ya Bu ya. Saya masukin lagi ya Bu, masih kurang nggak? Ya. Udah semua ada. Semua ya? Ya. Harus tangan satu atau tangan dua Bu? Tangan satu. Tangan satu, Ada. oke. Coba. Mudah-mudahan Kalau nanti capek minum jamunya. iya beras kencur ya Bu ya. Ya. Segar nanti. Segar dan penuh. Di ini juga. Apa-apa. Oke. Ini sampai lembut sama itu serai. Ya. Terus ini dimasukin kalau sudah. Mbak, itu warnanya direbus dulu Mbak. Kompornya nyalain dulu Mbak. Oh gitu, buat ngerebusin ya Bu ya bahan-bahannya. Iya. Oke siap Bu. Sama Saya gulanya Mbak. siap Bu. Iya.
Bu, ini kan tadi sampai disaring prosesnya ada sampai 2 kali. Fungsinya sendiri sampai disaring sebanyak 2 kali itu buat apa sih, Bu? Biar enggak tenggoroknya sakit, terasa apa ya, biar halus, Mbak. Biar halus masuk di tenggorokan ya, Bu, nggak bikin batuk-batuk ya, Bu, Oh ya? iya, Oh, biar enggak gitu. terasa. Nah, ini tadi setelah disaring, terus kemudian proses selanjutnya diapain lagi sih, Bu? Di ini sama gulanya dimasukin, Mbak. Oh, Disaring tadi yang lagi. udah direbus, sudah mendidih, terus Iya. nanti dicampur jadi satu gitu Iya, ya? biar sedap, biar segar baunya. Ditambahin sesuatu lagi gitu nggak sih, Bu? Perasa-perasa gitu nggak? Atau emang ini murni ya? Oh, murni gula asli. Murni gula. Gula asli ya. Biar rasanya enak. Kasih garam. Kasih biar- garam ya, biar rasanya perpaduan antara manis sama sedikit gurih gitu ya. Oh Bu, ya? iya. Enak banget pasti. Wah, saya semakin Ya. penasaran seperti apa nih, dan juga tentunya pemirsa bakal makin penasaran banget karena nanti kita akan cobain sekalian ya, Bu, seperti apa hasil akhir dari jamu beras kancur khas dari Ibu Yanti ini. Ya, Mbak, tolong Mbak. Tolong Iya, ya. Bu. Jangan angkat niku gulane pun mendidih, Oh, iya, pun mop, siap. jangan mriki Ya sare. ampun, nanti taruh di sini ya, Bu, Iya, ya? iya. Iya. Iya, iya. Baik pemirsa, ini kita sudah menuju ke hampir proses akhir dari pembuatan jamu beras kencur. Kalau tadi kita sudah melihat proses bahan-bahan, alat-alat, dan tadi ada nyaring, ada segala macam. Dan ini kita sudah sampai di proses hendak mencampurkan. Ini ada tadi yang sudah ditumbuk-tumbuk hasilnya dengan air rebusan yang tadi ada dicampur gula, ada daun pandan, ada juga daun jeruk ya, Bu ya. Iya. Nah, kita akan lanjutkan bersama. Ini, Bu. Ini tinggal dicampur aja berarti ya. Ya, di bawahnya biar sore kan mantep Mbak, ini bumbunya. Nah, ini bumbunya. Itu tadi. Ngomong. Ya, sekali Mbak. Ini sudah tercampur semuanya. Sudah tinggal kita cicipi seperti apa rasanya. Ini. Wah, terima kasih banyak Iya, Ibu. iya. Segar, sehat. Minum enggak apa-apa enak. Cobain ya, Bu ya. Cobain. Ini rasanya tadi benar, Bu, karena tadi ada rasa manisnya terus dicampur juga dengan sedikit garam. Ya. Jadi rasanya tuh perpaduan antara manis dan agak-agak gurih, tapi yang pasti di tenggorokan enak banget karena ini ya, Bu, kencurnya tadi ya. Iya. Anget banget di sini. Wah, enak banget. Sangat ya, Mbak. Pedes, anget. Itu untuk batuk-batuk juga bisa. Untuk batuk-batuk Anak ya, Bu. kecil dikasih ini enggak apa-apa, Mbak. Biasanya Ada paling gula sering ya? sama gula merah sama kucur. Oh, ini asik banget, Bu, Anak-anak kecil rasanya. itu enggak apa-apa. Ibu Yanti, ini sudah saya cicipi, rasanya luar biasa sekali Iya, ini iya. jamunya. Ya. Nah, ini selanjutnya untuk proses pengemasannya sendiri seperti apa, Bu, sebelum istilahnya dijual ke masyarakat? Ya, dimasukin di botol. Ini ya? Nah, Ini segini berapa liter atau berapa? ya, seanunya, secukupnya ini nanti, Mbak. Ya. Iga cukup, Mbak. Oke, nah ini proses terakhir, kita tutup. Ya, Bu, sampai rapat ya, Bu ya. Ya, ya, ya. Dan tara, ini dia.
membuat jamu beras kencur, bahan-bahan yang harus disiapkan adalah beras putih 1 liter, kencur 3 ons, jahe 2 ons, gula merah setengah kilogram, daun pandan minimal 3 lembar, daun jeruk 3-5 helai, dan garam secukupnya. Mudah bukan menyiapkan bahan-bahannya? Nah, untuk alatnya sendiri yang harus disiapkan adalah kompor, panci, wajan, beberapa wadah, lumpang dan alu sebagai alat tumbuk. Tentunya gunakan peralatan yang sudah dibersihkan terlebih dahulu ya, warga belajar. Warga belajar, setelah alat dan bahan kita siapkan, langkah pertama membuat jamu ini adalah beras putih yang sudah dibersihkan disangrai hingga berwarna kuning kecoklatan. Aduk perlahan dalam wajan dengan api yang tidak terlalu panas. Setelah terlihat kuning kecoklatan, beras kita angkat, lalu masukkan ke dalam lumpang. Kemudian campurkan beberapa bahan jamu, lalu tumbuk menjadi satu. Proses menghaluskan beras sangrai dan bahan lain dengan cara menumbuk ini, kalau dilakukan tidak terlalu sulit loh. Lalu, tumbukan jamu dicampur menggunakan air. Kemudian, aduk rata. Pencampuran air sendiri harus menggunakan air yang sudah matang. Untuk 1 liter beras, biasanya membutuhkan air matang sebanyak 2 hingga 3 liter. Campuran jamu dan air ini lalu disaring menggunakan saringan halus, agar kotoran dan ampas tidak ikut terbawa ke dalam larutan air beras. Nah, warga belajar, ini nih jamu beras kencur yang sudah jadi. Tapi tunggu dulu. Masih ada bahan lain yang harus dibuat agar jamu beras kencur terasa lebih nikmat dan berkhasiat. Warga belajar, jamu beras kencur yang sudah jadi akan terasa lebih berkhasiat dan nikmat jika dicampur dengan larutan gula merah. Nah, warga belajar, larutan gula yang sudah dingin kemudian disaring hingga bersih dari kotoran dan ampas, sambil dicampur ke dalam jamu beras kencur. Ini nih warga belajar, jamu beras kencur yang beraroma dan berasa sangat nikmat. Demikian sajian dari kami. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Tetap ikuti terus program Bahan Ajar Audiovisual selanjutnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salam belajar, salam kreatif.